Halo para pecinta drama Korea. Kali ini saya mau bahas preview episode keempat dari drama Queen of Tears. Di akhir episode sebelumnya, Hyun-woo yang tahu kalau adiknya datang menemui Hee-in, merasa khawatir kalau adiknya itu akan membicarakan perihal rencana perceraiannya dengan Hee-in. Karena itulah, dia berusaha menghubungi Hee-in dan mencarinya. Sayangnya, ponsel Hee-in dimatikan oleh Yan Seong, sehingga Hee-in tidak tahu kalau suaminya menelponnya berkali-kali dan dia bahkan belum membaca pesan yang dikirim oleh adik iparnya. Hyun-woo yang sudah menunggu di rumah terlihat khawatir ketika melihat Hee-in pulang dalam keadaan mabuk dan diantar oleh Yan Seong. Hee-in yang tidak menemukan ponselnya di tas bilang pada Hyun-woo kalau ponselnya ketinggalan di mobil, sehingga Hyun-woo pun bergegas mencarinya. Namun ketika Hee-in menyadari kalau ponselnya ada di sakunya, dia berteriak kalau ponselnya sudah ditemukan. Hyun-woo yang khawatir jika Hee-in membaca pesan dari adiknya, berlari mendekati Hee-in dan membuang ponsel Hee-in. Hee yang mabuk, tiba-tiba saja mencium Hyun-woo. Rupanya setelah kejadian itu, Hyun-woo mulai merasakan lagi bunga-bunga cintanya kembali tumbuh pada Hee-in dan dia pun menjadi sangat perhatian padanya. Karena malam sudah larut, Hyun-woo pun mengantarkan Hee-in ke kamarnya untuk istirahat. Namun Hee-in yang masih mabuk mulai melakukan hal-hal di luar kendalinya, membuat jantung Hyun-woo menjadi berdebar-debar. Bahkan di pagi hari ketika mereka berdua hendak sarapan seperti biasanya. Hyun-woo berdalih kalau jantungnya berdebar kencang karena sebenarnya dia takut kepada Hee-in. Dan di luar dugaan, Hee-in akhirnya menemukan surat perjanjian perceraian yang sebelumnya sudah dibuat oleh Hyun-woo, sehingga akhirnya dia tahu kalau Hyun-woo selama ini baik padanya, hanya karena dia sedang dalam keadaan sakit saja. Hee-in kemudian bertanya pada Hyun-woo, apakah setelah dia sembuh nanti, Hyun-woo akan mengkhianatinya. Hal ini tentu saja membuat Hyun-woo menjadi takut. Kemudian terlihat seseorang sedang berusaha menampar Hee-in, tapi dengan tenang, Hee-in menangkisnya. Wah, kira-kira siapa ya yang berani melakukan itu pada Hee-in? Apakah dia sudah bosan hidup? Di kantor Queen, Hyun-woo yang melihat Hee-in hampir jatuh di eskalator, berteriak menyuruh Hee-in agar hati-hati. Padahal saat itu, sedang ada banyak orang di sana. Seperti biasa, Hee-in justru merasa terganggu dan menganggap Hyun-woo gila karena berteriak seperti itu. Dan entah mendapat kabar baik apa, Hyun-woo terlihat begitu bahagia sampai dia berlari-lari dengan senyum sumringah ketika dia pulang ke rumah. Namun dia begitu cemburu ketika melihat istrinya sedang bersama pria lain yang tak lain adalah Yan Seong yang berusaha menghancurkan biduk rumah tangganya. Hyun-woo pun merasa heran. Kenapa dia bisa cemburu padahal dia tidak merasa kalau dia mencintai Hee-in? Ya, karena benci dan cinta itu beda-beda tipis Pak. Sebenarnya Anda masih cinta bahkan sangat cinta sama istri Bapak kan? Tapi karena Bapak tipe suami takut istri, jadi Bapak takut mengakuinya karena sebenarnya Bapak takut ditolak. Gitu loh Pak, paham kan sekarang? Sementara itu, Hee-in seperti merasa curiga pada Yan Seong, sehingga dia bilang kalau Yan Seong yang sekarang tidak seperti Yan Seong yang dia kenal dulu. Kemudian Hee-in pun menghubungi suaminya dan bilang kalau ada sesuatu yang akan dia sampaikan. Hyun-woo yang mendengar itu, kemudian bergegas menuju ke tempat Hee-in. Apa kira-kira kabar yang dibawa oleh Hee-in untuk Hyun-woo? Dan perubahan apa yang dirasakan oleh Hee-in pada Yan Seong? Bagaimana sebenarnya hubungan mereka di masa lalu? Nantikan episode selanjutnya untuk tahu jawabannya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.